Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwwata illa billah. Pemirsa yang insyaallah dirindukan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, serta yang kami hormati. Dalam episode Dialektika Bijak, tema yang ingin saya angkat adalah hidup ini indah. Seorang filosof menyebut bahwa the life is art. Hidup ini seni, hidup ini adalah indah. Indah di dalam tradisi filsafat estetika, yang berarti estetik, artinya indah, adalah memiliki beberapa definisi. Salah satunya adalah estetika atau keindahan adalah sesuatu yang dilihat, sesuatu yang dialami, dan sesuatu yang dirasakan selalu dalam keadaan indah, nyaman, senang, bahagia. Pertanyaannya, pemirsa sekalian, dari mana datangnya indah? Allah adalah Maha Jamil. Allah adalah Maha Indah. Tentu Allah menciptakan seluruh instrumen yang ada sebagai makhluknya dengan penuh keindahan. Keindahan ini terbagi atas dua. Ada keindahan imanental dan ada keindahan transendental. Keindahan atau estetika transendental adalah estetika yang tidak dapat dijangkau oleh pikiran manusia, tetapi hanya dirasakan di dalam hati yang paling dalam, atau istilahnya Plato harus menggunakan ide noumen. Bagaimana bisa merasakan bahwa ada yang maha indah di alam sana, yang bersifat transenden, jauh dari jangkauan manusia. Allah adalah indah, yang terjelma di dalam sebuah firman, Allahu nurus samawati wal ard. Allah itu adalah cahaya langit dan bumi. Keindahan yang transendental tadi termanifestasi pada ciptaan-ciptaannya, mulai dari langit, planet, kemudian bintang-bintang, kemudian bulan, kemudian bumi. Di bumi ini ada keindahan, ada panorama, tapi keindahan itu semata-mata untuk kebutuhan manusia. Karena itu pemirsa sekalian, di dalam hidup ini kita harus selalu memandang secara bijak. Ada yang miskin, ada yang kaya. Yang kaya membantu yang miskin secara material, yang miskin harus senantiasa membantu orang kaya. Ada yang besar, ada yang kecil. Kemudian ada yang pendek, ada yang tinggi. Semua kehidupan ini Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan dengan berpasang-pasangan. Karena itu, kalau orang memegang pada prinsip bahwa hidup ini adalah indah, maka dia harus hadapi dengan penuh kearifan dan kebijaksanaan. Pemirsa sekalian, karena itu bagaimana kita harus bijak terhadap diri kita.
Wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam dirimu apa kamu tidak memperhatikan? Karena kamu punya kekurangan, orang punya kelebihan. Kamu punya kelebihan, orang lain punya kekurangan. Karena itu, jadikanlah kekurangan itu dan kelebihan orang lain untuk menyempurnakan kekurangan, dan jadikanlah kelebihanmu untuk menyempurnakan kekurangan orang lain. Karena itu, seorang filosof namanya Mahatma Gandhi mengatakan bahwa apa untungnya kalau saya selalu mencari kekurangan Anda, dan apa ruginya kalau saya tidak mencari kekurangan Anda. Karena itu pemirsa sekalian, yang pertama harus bijak terhadap diri. Diri ini adalah alam mikrokosmos. Alam besar adalah makrokosmos. Apa yang ada pada alam, ada pada dirimu. Karena itu kamu harus menghargai isi alam, menghargai juga diri. Atau menghargai dirimu sama dengan menghargai isi alam. Di dalam diri manusia ada unsur air, api, tanah, udara. Kalau begitu, jangan kamu mencemari lingkungan dengan air, dengan tanah, dengan api, dan seterusnya. Yang kedua, pemirsa sekalian, kita harus bijak terhadap orang lain. Orang lain punya kebutuhan, kita juga harus mengerti tentang itu. Barang siapa yang menzalimi orang lain, maka pada dasarnya dia telah menzalimi dirinya, atau dia telah menzalimi alam sekitar. Karena manusia itu, pemirsa sekalian, adalah gambar Allah. Inna Allah khalaqa Adam ala suratihi. Itu kata Ibnu Arabi. Sesungguhnya Allah menciptakan Nabi Adam berdasarkan gambar wajah Allah. Karena manusia itu mulia. Laqad khalaqna insana fi ahsani taqwim. Jangan kamu menzalimi manusia, karena manusia itu adalah mulia. Pemirsa sekalian, oleh karena itu, bagaimana bijak terhadap orang lain? Semua apa yang ada pada orang lain, jangan pandang dia sebagai personal manusia, tetapi pandang dia adalah pengejawantahan Tuhan. Dia adalah khalifah, dia adalah alam kecil atau alam mikrokosmos. Yang ketiga, kita harus bijak terhadap lingkungan. Semua makhluk hidup, tumbuh-tumbuhan, hewan, planet-planet, binatang-binatang atau angkasa, itu semua adalah bagian dari kita. Karena itu tidak boleh ada yang merusak satu dengan yang lain. Betul, dalam ajaran Islam, jangan kamu merusak lingkungan. Kalau kamu merusak lingkungan, berarti kamu telah melakukan pelanggaran atau merusak ciptaan Tuhan. Yang terakhir, pemirsa sekalian, adalah kita harus bijak terhadap diri dengan pencipta. Itu namanya relasi diri dengan Allah, relasi diri dengan diri, relasi diri dengan sesama, dan relasi diri dengan lingkungan. Bagaimana kita bijak terhadap pencipta? Allah adalah Maha Pencipta. Kita harus menyembah. Menyembah Allah ada dua. Menyembah secara khusus, yaitu melaksanakan perintahnya, sebagaimana yang tertuang di dalam rukun iman dan rukun Islam. Sedangkan menyembah Allah secara tidak langsung adalah kita mengikuti aturan dalam hidup ini. Ada pagi kita harus bangun, ada malam kita harus tidur, ada siang kita harus bekerja. Kemudian ada hal-hal yang sesuai dengan naluri kita harus lakukan. Ada hal yang bertentangan dengan naluri kita, jangan dilakukan. Karena barang siapa yang melakukan pelanggaran terhadap sunatullah, maka pada dasarnya dia sudah ateis praktis. Karena itu pemirsa sekalian, bagaimana menjadi hamba yang memiliki potensi, yang memiliki kemampuan untuk mengelola hidup ini menjadi indah. Lihatlah segala sesuatu yang ada di hadapan kita. Apakah itu sesuatu yang baik, apakah itu yang tidak baik, atau apakah itu yang antara baik dan tidak baik. Itu semuanya kita harus katakan bahwa ternyata hidup ini penuh dengan indah. Pemirsa sekalian, ada orang gila, maka ada dokter ahli jiwa, ada rumah sakit jiwa. Ada pencuri, maka adalah polisi, adalah penjara, adalah hakim dan jaksa, dan seterusnya.
ma khalaqta hadza batila. Tidak ada sia-sia apa yang diciptakan oleh Tuhan. Melainkan kita harus mengelola, dan cara kita mengelola ini dengan penuh bijak, penuh arif, supaya hasilnya itu menjadi sebuah keindahan yang senantiasa akan menghiasi kehidupan. Hidup memang penuh dengan keindahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.